Itulah firman yang menjadi manusia, itulah hologos itu. Hologos. Banyak penerjemah-penerjemah yang memang menyesatkan, Bang. Terjemah ini dari bahasa Bang aslinya. Islam menyalahkan LAI berarti Bang Islam. Kenapa? Itulah Anda yang menyalahkan firman yang di LAI. dalam otak Tuhan Bukan, itu, gitu, bukan, yang dalam pikiran bukan. Tuhan itu, gitu. Siapa penerjemah yang menyesatkan itu siapa menurut Anda? Banyak gini, Bang. Kita bicara aja di Enggak, ya, Jen. Ini bukan dari Asia lah. Ini dari aslinya, kitabnya gitu, sama. Dari aslinya, bahasa aslinya. Bukan LAI sini nggak salah. Bahasa asli ini memang ini Yunaninya. Enggak ada kesalahan LAI sini. Enggak, ini kisah awal dari Yahudi, dia sudah memutarbalikkan sehingga banyak terjemah-terjemah yang disesatkan, Bang. Yahudi ini Yunani, Ini- bos. Aduh, Iya, sama, Bang. Itu merantak ke sana, Bang. Anda dari Yunani, Yahudi. Makanya ini orang Kristen nggak ngerti ya Bible sendiri. Yahudi gitu. Ini bahasa Yunani, bos. Iya, Faktanya Oh, lain. ada rentetannya, Bang. Ada rentetannya itu. Faktanya lain kan membuat itu F, ada F besar, F kecil. Kenapa? Itu aja dipikirkan. Kenapa Ya, F besar sama F kecil? Itu aja faktanya. Tanya lain. Soalnya gini, Bang, kita sebagai orang Kristen yang lebih paham dari kitab kita. Oke, Itu, kalau- Bang. Oke, kalau kamu lebih paham tema apa yang kamu kuasai, kita dialog, ayo. Nah, ini repot ini, Bang. Ini repot ini, Bang. Tadi aja pertanyaannya banyak yang nggak terjawabkan loh. Kalau Kristen lebih paham dari Islam tentang Bible, ayo saya tantang siapa yang paham Bible, tema apa yang kamu kuasai dalam Bible. Kita adu data, ayo. Gimana? Nah, sekarang kalian cuma ngaku-ngaku saya lebih paham, tapi ditantang debat, tidak berani. Gimana? Gimana saya bisa membuktikan kalau kamu lebih paham daripada saya? Gitu. Lanjut. Hoba-hoba. Itu Greek Yunani pun dibantah, lucu. Orang origin teksnya Bible begitu. Aneh. Bukan dibantah, Bang. Tapi di situ kan jelas firman itu, Bang. Itu menggunakan huruf kecil itu Itulah sudah kalau Anda keliru, bicara Bang. doktrin, akhirnya gitu mumpet jadinya. Itu. Padahal saya udah buka original teks Bible Anda berbahasa Greek Yunani itu begitu. Nggak ada bedanya. Makanya jangan bicara doktrin sini, terpental. Gini, Bang, bicara doktrin itu sudah pasti Jelas dipenuhi. sekali di sini dikatakan buku di KPR 1, dikatakan firman di KPR 15-12. Memang memang ada firman, memang yang firman yang dibukukan memang ada 3, makanya hologos itu 1. Yang di dalam pikiran Tuhan itulah Yesus Kristus, itulah hologos. Yang itu tadi firman yang dibukukan yang lagi, itu yang kamu bilang. Satu lagi firman yang F-nya kecil, ditulis F-nya kecil. Itu remata, itu perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Jadi memang firman itu ada 3 macam di dalam Alkitab. Makanya tuh si L itu menunjukkan, Ini Bang. buka ayat ini. Makanya si ada L Itu macam, sebenarnya belajarlah ayat memang 3 sisipan. macam. Dar, saya Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. layarnya yang besar, Bang. Layarnya yang besar. Enggak, saya ini aja. Yohanes berapa itu? 17:8 kan? Ya, izin Pak Ustaz. Berarti firman itu adalah Allah, Yesus. Ya, jadi saya dibawa Bible Vatikan ya. Nih, resmi Vatikan ya. Di sini juga dikatakan Yohanes 1:1 sampai dengan 18 itu adalah himno Platonis. Kalian yang terlalu bicara doktrin di sini. Nih. Yohanes 1:1 nih. Nih. In the beginning was the word. Kata-kata sebenarnya ya, word kata. Dan kata-kata itu bersama dengan Tuhan. Dan kata-kata itu adalah Tuhan. Oke, ternyata ada 2 catatan kaki. Di sini Vatikan jujur ya mengatakannya. Yohanes 1:18 adalah the prologue state, the man, the time. Dan seterusnya dikatakan sini Christian hymno. 2 kali dikatakan Christological hymno. Jadi seorang bapak gereja Santo Agustinus juga mengakui bahwasanya itu sisipan. Syair seorang Yahudi bernama Philo dibuat jadi pembukaan di Bible tulisan Yohanes. Itu aja, nggak lain, nggak lebih. Diakui oleh bapak gereja Santo Agustinus. Jadi itu adalah sisipan. Tapi kenyataannya sekarang Katolik nggak ada yang begitu. Bagaimana itu? Ya, ini Katolik punya. Makanya Kenyataannya Katolik yang di Vatikan sana nggak ada kayak gitu sekarang, dia Tritunggal.
Justru Yesus bilang gini lagi, Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu lagi perlu segala firman yang kau berikan kepadaku. Kan Yesus memang itulah buktinya bahwa Yesus itu firman hologos itu. Kalau memang Bapa itu nggak memberitahukan, diizinkan Yesus untuk diucapkan, ya paslah memang Yesus itu berasal dari Bapa itu, kan Bapa itu tidak menginginkan diucapkan Yesus. Makanya benarlah Yesus berkata, saya tidak tahu. Karena Bapa itu tidak menginginkan. Karena dia wali Tuhan. Karena firman tentang hari Mesias. kiamat itu tidak ditaruh di Yesus gitu. Makanya Yesus tidak mengucapkan sendirinya gitu. Karena Yesus memang kan Bapa itu tidak utusan mengucapkan. Tuhan, Mbak. Betul Sang itu, Bang. Betul. Iya. Bang Tata mana? Wah, denger itu, Bang. Makanya Betul. dia bilang, makanya dia tidak menjawab kapan hari kiamat, karena memang Bapak itu tidak menaruh firman itu di mulutnya gitu. Dan sejak semula dia diutus, firman untuk hari kiamat tidak diutus kepada dia. Makanya dia bilang, saya tidak tahu. Makanya dia bilang, segala firman yang kau Betul. berikan kepadaku, Itu, Bang segala Tata. firman yang kau berikan kepadaku sudah Ya, saya sampaikan. Assalamualaikum. Berarti hari kiamat tidak disampaikan kepada Yesus. Ya, makanya Mbak, jangan nyembah Tuhan separuh-separuh, Mbak. Tuhan kalau separuh-separuh gitu, Mbak, pusing sendiri, Mbak. Iya. Tuhan separuh tuh. Nggak betul itu, Bang. Betul. Bukan Tuhan separuh, masalahnya begini loh, sejak semula kan Tuhan itu yang berkata. Separuh gimana? Tuhan Maha tahu segala sesuatu, tapi Yesus enggak semuanya. Berarti separuh. Iya. Separuh itu namanya. Masalahnya Tuhan itu mengatakan dirinya hidup, dirinya berfirman gitu. Jadi sejak semula kan sudah dikatakan begitu. Saya tidak bisa ke dunia katanya. Kan sejak Jadi gini, semula dia sudah berkata kamu jangan begitu. bicara doktrin, Tapi ya. dia ingin ke dunia bagaimana ya? Dia belum melarang dirinya firmannya turun ke bumi gitu. Makanya firmannya yang dia utus ke bumi. Betul sekali. Betul Sadarnya sekali. ya, Dengar itu, sejak Bang Tata. Sejak semula dia mengikat dirinya, saya tidak bisa ke bumi, dirinya yang diikat. Betul. Tapi kata-katanya nggak dilarangnya, nggak dibikinnya peraturan undang-undang, belum diundang-undangkan bahwa firmannya itu tidak bisa diucap sendiri. Betul. Gereja nih, oke ya. Selain tidak ada tawar kiamat, ternyata Yesus juga gagal meramal. Kamu buka Markus 9:1. Selain gagal meramal, dia juga ketiduran di urutan sehingga muridnya marah-marah ya. Selain tidak tahu ketiduran, dia juga mengutuk pohon ara. Dia tidak tahu Bukan cuma penhara, musimnya ya. manusia Ya. juga dihancurkan. Bahkan dia Zamannya Nuh. ada penyakit yang tidak bisa diobatinya ya. Begitu ya. Ya. Jangan Bang, yang tidak diobat. Apa Jangankan itu, pohon Bang? ara, Pak. Jangankan pohon ara. Sabar kau. Zamannya Nabi Nuh juga Ditunjukkan, ayatnya ditunjukin, Bang. Ya. Markus 9:29 jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, kata Yesus ya. Selain tidak Tuhan kiamat, dia juga tidak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkannya. Apakah Tuhan begitu? Selain itu Yesus juga gagal meramal, Markus 9:1 ya. Selain itu dia ketidur di buritan kapal sehingga muridnya yang hampir terhempas dengan bencana di laut itu marah kepada Yesus ya. Markus 4:38. Itu Selain itu, konteksnya lain, Bang. Konteksnya lain. Masih Keliru, banyak Bang. lagi. Keliru, Bang. Kenapa Tuhan dulu menghancurkan dunia, menghabiskan dunia? sabar, Masih banyak gantian. lagi. Kenapa Ya, selain begitu? itu Masih dia banyak Enggak, lagi yang lain. Mbak, tenang dulu, Mbak. Biar mengoten dulu, tenang. Ya, selain itu dia tidak tahu kapan musim pohon ara sehingga dikutuk oleh pohon ara yang kebutuhan untuk orang banyak. Ya, selain itu dia katakan dia tidak berhak, hanya Bapak berhak. Selain itu dia menangis ya, Yohanes 11:35. Kok Tuhan menangis? Selain itu kenapa dia tidak ciptakan keledai? Kenapa dia ambil keledai orang? Apakah itu Tuhan bisa yang nggak bisa menciptakan keledai? Selain itu dia lahir kalian bilang di kandang domba. Kenapa tidak ciptakan di rumah sakit? Kan Tuhan dia. Kenapa lahir di kandang domba? Banyak hal-hal lainnya membukti Yesus itu tidak bisa semuanya. Dan Tuhan mau cari nafkah sesuai dengan Markus 6:3. Ya. Banyak lagi yang lainnya. Bahkan dia berbohong juga, mohon maaf. Bahkan dia kalau kita baca Lukas 3:3 ayat 3 ayat Lukas 3:3 dia Pak, itu terkesan berdosa situ. Loh, masih banyak lagi, Pak. Banyak lagi. Aku berkata-kata bukan dari diriku, berarti dia adalah otak Tuhan itu. Coba Bapak tidur, Pak. Coba Bapak tidur, suruh dulu Ayat otak yang kau Bapak bawakan belajar, itu bisa makin enggak? membuktikan Kalau Yesus bukan Bapak- Tuhan. Dengar dulu Bapak. Kalau Bapak tidur, otak Bapak itu tidur enggak? Kalau Bapak tidur, enggak Bapak suruh otak Bapak itu jalan-jalan, enggak bisa. Coba Tapi kalau Anda Bapak bantah berdiri, dari saya tadi. Kenapa? Jangan dulu dipotong dong. Lalu di tap-tap Mbaknya layar. masih Bapak ngomong. berdiri, Bapak suruh otak Tapi Bapak lalu di tap-tap layar teman-teman ya. Di tap-tap layar biar gomalnya tidak goyang ini. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya. Sesuai keinginan Bapa lah firman itu berkehendak. Udah gantian. Kenapa tidak diciptakannya keledai? Kenapa dia ngambil keledai orang? Itu aja repot-repot kali kamu. Coba mana ketuhanannya?
Tidak ada tertulis di situ tuh keledai orang. Oh, ada lah. Oh, aduh. Mana kamu tulis yang ada? Aduh. Jika Udah ada silakan yang Pak Ustadz. Bang Abu silakan Bang Abu. Ini jika enggak ada ada yang ilmu jangan. menanyakan bilang Ya Tuhan udah. membutuhkan, tapi tidak ada yang menanyakan, Pak. Kenapa tidak diciptakan keledai? Kenapa diambil keledai orang? Itu aja. Repot kali ah. Ya Ada ilmu Allah. sudah. Bang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menunjukkan kehebatannya, Bang. Loh, jadi untuk Bukan. dibunuh. Jadi untuk gara-gara Loh, saya buka betul lagi ya. bukan. Jadi Tuhan Namanya untuk dia begini. menebus dosa, Bang. Buat apa, Bang, dia datang? Menghinakan diri seperti ini. Izin Pak Ustadz, aku orang ini enggak. Jadi Tuhanmu mau digini-gini aja untuk dihina begini, Hah? Untuk jadi korban pelecehan seksual. Bukan, Bukan, Bang. Maunya bagaimana? Pola pikir Abang itu harus pakai Roh Kudus dulu, Bang. Kalau nggak gitu ngawur ini, Jadi Bang. Tuhan mau jadi Tuhan Ngawur ini, ngawur. Jadi, Nggak jadi bisa, Tuhan Bang. ke bumi itu untuk mencontohkan dirinya ditangkap, digeret-geret, ditombak, diludahi gitu. Itu dengan kasih, kasih, Bang, kasih, karena kasih, Penebusan, Bang. penebusan dosa itu Penebusan siapa? dosa. Itu Untuk siapa itu? manusia, Bang, manusia. Iya, dan dari manusia kepada siapa? Ditebus kepada siapa? Loh, kepada Tuhan, yang dimana Tuhan kita ini menyatakan bahwa umat manusia ini itu bersih dari dosa. Udah, jangan berantem karena Yesus. Udah, jangan berantem. Ini. Udah, jangan berantem Yesus karena juga Yesus. korban pelecehan seksual ketika disalib. Ini bukan data saya ya, ini data Sa- dari Abang Universitas pakai Roh Kudus, Bang, supaya Ini data dari penafsirannya baik, Bang. Kalau Abang nggak pakai Roh Kudus, Penelanjangan Bang. Yesus. Ini data dari ya. Pantasan lah si Lito nggak masuk Islam. Karena Iya, Konsep mantap. begini, Aduh. menghinakan dirinya begini Tuhan. Menirukan kepada manusia. Bukan. Abang bicara gitu karena Roh Loh, Kudus sudah ini- meninggalkan Abang, ini repot, susah, Bukan Bang. apakah Tuhan ke bumi Iya, hanya dia masuk untuk Islam, menunjukkan makanya Ah, dirinya sabar, satu-satu. Roh Kudus di Kristen itu macam-macam. Sama-sama Kristen aja Roh Kudusnya beda kok. Jangan bilang Roh Kudus. Roh Kudus di Yohanes beda sama Roh Kudus di Tritunggal, ya. Roh Kudus di Tritunggal beda sama di Saksi Jehova, di Mormon. Beda-beda Roh Kudusnya. Jadi nggak heran gitu kan. Ini 1 Yohanes 3 nomor 9 ini. Ini maksudnya apa? Setiap orang yang lahir adalah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang tidak diciptakan oleh Tuhan? Manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang menciptakan roh. Tidak. Semua datang dari Tuhan. Nah, setiap yang datang dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Kalau pakai dalil ini, 1 Yohanes 3 nomor 9. Nah, tadi istilah Roh Kudus itu apa maksudnya? Ye. Jangan manggil saya mau keluar dulu mau Oh, beribadah. Ya. siap Ustaz. Siap. Akhirnya apa? Saya membuat kesimpulan begini. Teman-teman Kristen, ini bukan untuk merendahkan, tapi ingin menyampaikan 3 hal. Cuman satu-satunya agama, ajaran yang ada di dunia ini, yang punya Tuhan itu mantan mayat. Punya Rasul, mantan penjahat. Nama ajarannya adalah olok-olokan dari manusia. 3 hal ini. Coba direnungkan, dipikirkan. Orang-orang barat yang memiliki intelektual yang lebih tinggi, lebih maju, mereka yang hobi membaca apapun buku itu, tidak mendapatkan dalam keyakinan mereka tentang ketuhanan Yesus secara clean, secara bersih di dalam Bible. Yang kerepot itu, direpot. Kata Doten. Lanjut. Iya. Saya kadang-kadang kesel, saya belum bicara sudah pada hilang-hilang ini. Iya. Nggak puas. Jadi coba berpikir dari hal yang simple aja, nggak usah yang ribet-ribet, yang sampai itu dia mencederai akal. Nah, ini imannya yang bermasalah. Sini kan jelas-jelas Yesus itu lahir dari seorang wanita perawan suci manusia yang dikabarkan dalam Lukas 1 nomor 31. Tiba-tiba
jadi Tuhan. Dari mana ceritanya? Ustaz Arif. Waduh. Itu itu tadi yang di bawah pojok kanan itu apa kayaknya curiga aku. Iya keluar dari TikTok itu terjeda terus itu. Waduh, siapa ya itu? Ya silakan dilanjut. Setahu. Apalagi semua ngomong tadi sudah ngomong banyak tuh Ustaz. Enggak, Bang Tata dan Krislam. yang lain-lain. Naik lagi Bang Krislam. Waduh. Makanya kenapa saya sekarang nyanyi-nyanyi aja? Apa mau dibahas lagi? Katanya akal tidak boleh mencederai iman. Kan tergantung akalnya siapa dulu dong. Kan Begini. emang apa Oke. ukuran akal? Oke, Apa baik. ukuran akal? Sekarang saya mau Bagi tanya Anda, kejujuran Anda dengan akal yang ada pada Anda. Iya. Ketika Anda melihat ada seekor kambing, ya, melahirkan seekor kambing, akal Anda menerima ini sebuah hal yang normal atau tidak normal? Ya normal lah. Normal. Ketika Anda melihat ada manusia melahirkan manusia, normal nggak? Ya normal lah. Kalau manusia melahirkan Tuhan, normal nggak? Normal. Nah, itulah akal Anda cedera di situ. Nah, Justru ketika Anda mengatakan kambing melahirkan sapi, Anda bilang normal, berarti akal Anda bermasalah. Masalahnya manusia kan sudah ada tadi tangganya. Nah, itu kan? Dengar dulu, manusia melahirkan manusia kok jadi Tuhan kan sudah 3 sekarang. Bukan, saya tanya, kalau manusia melahirkan manusia, Anda bilang normal. Normal kan? Nah, iya. kalau ada manusia melahirkan Tuhan, Anda bilang normal juga. Wah, akal Anda sakit. Nah, emang dia kenapa langsung Tuhan? Kan yang dilahirkan itu manusia dulu. Oh, jadi manusia dulu baru diangkat jadi Tuhan. Atau akal Anda kan? Nggak, berarti Anda bilang manusia melahirkan manusia kok jadi Tuhan. Itu sudah 3. bukan manusia melahirkan manusia jadi Tuhan. Dengarkan pertanyaan saya. Manusia melahirkan manusia kok jadi Tuhan. Itu sudah 3. Enggak. Saya nggak tanya gitu. Saya tanya, kalau ada manusia melahirkan manusia normal nggak? Anda bilang normal. Saya tanya lagi, kalau ada manusia melahirkan Tuhan, Anda bilang normal. Wah, gimana itu? Kenapa langsung jadi Tuhan? Kalau merujuk kepada Tuhan Yesus, Saya kasih data Anda di dalam Lukas 2 nomor 11 dikatakan hari ini telah lahir, ya kan? Di Yerusalem juru selamat dan semua Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan dia itu. bilang dulu juru selamat kan? Juru selamat dulu kan? Iya, terus apa lagi? Makanya saya Terus apa bilang, lagi? tergantung akalnya. Kan juru selamat dulu. Nah, si juru selamat itu gelarnya Tuhan. Makanya akal itu tergantung akalnya, akal kera atau akal manusia. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu gelar. Kan juru selamat. Iya, gelar yang dilahirkan Maria Juru gelar. selamat itu manusia. Oh, Gelarnya manusia. Tuhan. Oh, gelarnya Tuhan. Ya elah makanya. Iya. Tergantung akalnya. Kalau akalnya anjing, beda betul. dengan akal manusia. Betul. Harus minta pimpinan Roh Kudus dulu, Oh, Pak. iya. Aku meminta kepada pimpinan Roh Kudusnya Wanes aja. Saya mau Wanes, nggak mau Tritunggal. Wahai Roh Kudus di Wanes, datanglah ke aku. Aku nggak mau yang Tritunggal. Akal itu jangan dipatok disamaratakan. Oke. Tergantung akal kera atau akal apa harimau Iya, atau iya. akal manusia. Iya. Itu banyak. Iya. Wahai Roh Kudus di Wanes, datanglah kepadaku. Ya, saya nggak mau Roh Kudus Tritunggal yang datang. Bukan, Oke. ini masalah harus tegas, jangan Iya. pelin-pelan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Iya, berarti yang dibawa Itu jelangkung, Bang. kedua orang tuanya itu adalah Tuhan. Di dalam Lukas 2 nomor Lukas 2 nomor 22 itu yang dibawa itu siapa? Apa? Kan Lukas 2:11 itu Tuhan lahir, ya toh? Kemudian Bacanya di dari Lukas atas dulu tadi apa? Juru selamat kan? jadi dipisah-pisah. Nah, Ini kalau bahasa Ayatnya Indonesia nggak masuk ditampilkan lagi. dulu, Bang. Ayatnya ditampilkan dulu. Oke. Sekarang begini. Dalam bahasa dengar dulu. Tadi analoginya begini, jika ada sapi yang melahirkan sapi, pantas nggak normal? Normal. Jika ada manusia melahirkan manusia, normal. Normal. Jika ada manusia melahirkan Tuhan, normal nggak? Yang Nah, nggak normal. Anda bilang normal tadi. Anda bilang normal. Makanya saya bilang bahaya. Tapi kalau makanya saya perbaiki jika kamu maksud. Oh, itu perbaiki terhadap revisi, Tuhan nggak apa-apa, Kristen. Kalau Bahaya direvisi jelang. nggak apa-apa. Jika Nggak apa-apa Anda kalau mau udah itu revisi nggak kepada apa-apa. Tuhan Kristen itu salah. Itu Ya. tidak berlaku bagi Kristen. Oke. Sekarang Manusia kita melahirkan lihat. juru selamat.
Jelangkung kamu sendiri, Bang. Iya, sudah. Juru selamat itu manusia. Saya gelarnya udah Tuhan. tahu, saya udah tahu. Maria melahirkan gelar, udah beres. Kan juru selamat. Iya, juru selamat itu gelar bukan? Juru selamat itu manusia. Mana ada manusia juru selamat? Tuhan Yesus, manusia. Karena yang Ya dilahirkan itu manusia. astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini yang saya bilang iman merusak akal itu kayak gini. Bang, minta pimpinan Roh Kudus dulu, Bang. Ya, saya udah minta ini belum datang dari tadi lama. Bukan Tunggu dulu. Jelangkung, Bang. Oke. Oke, sekarang kita lanjutin biar maju nih. Yesus yang manusia ini yang kalian yakini adalah manifestasi atau apalah dari Tuhan itu kan? Nah, yang menjadi manusia, betul tidak? Di dalam Yohanes 3 nomor 14 kalau nggak salah ya. Karena begitu besar kasih apa? Bang 3:16. Nah, ada kalimat yang saya rancu di situ. Karena begitu besar kasih karunia-Nya akan dunia, dia anugerahkan. Nah, anugerahkan ini menjadi atau memberi? Anugerahkan ya, namanya anugerahkan ya, diberilah. Nah, Bang, diberi berarti semuanya izin keluar dulu, Bang. jangan dulu Bang, saya Mau baru, jemput Jelangkung, saya Bang. baru mau ngomong. Jelangkungnya lari, Bang, ini, Bang. Aduh, nasib saya. Takut dikejar Roh Kudus, Bang, Jelangkungnya. Aduh. Oke, sekarang di Yohanes 3:16 itu disebutkan karena begitu besar kasihnya, dia menganugerahkan anaknya. Berarti bukan dia yang menjadi kan? Dia anugerahkan kan? Iya. Di situ tertulis menganugerahkan. Menganugerahkan itu bermakna apa? Menjadi atau memberi? Makanya pisahkan. Pisahkan lagi. Itulah kawan. Mbak, satu-satulah Tuhanmu, jangan banyak-banyak. Ada tahap-tahapnya, Mas. Bingung, Menjadi itu kan bingung nanti. sendiri jadinya. Kita yang bilang itu menjadi, kan Tuhan sendiri yang Aduh, itu bahasa Indonesia menganugerahkan. Kan sudah diterjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Kamu Menganugerahkan. mau kebenaran atau hanya ngeles-ngeles aja? Kok kebenaran? Orang bisa bahasa Indonesia. Kalau kecuali saya nggak bisa bahasa Indonesia, oke lah. Saya ikut Anda. Saya bisa bahasa Indonesia kok. 13 Jadi tahun, kamu 12 tahun kita belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kamu maksudnya apa? Ya, pertanyaan saya, Itu bukan. Yesus itu kan kehendaknya Tuhan itu sendiri. Kan kita ini kan punya otak. Kalau kau Tuhan, otakmu itu tanpa kau berkata-kata di dalam pikiranmu sendiri. Aku ingin menjadikan sesuatu ya jadi tanpa perlu kau bicara. Begitu juga Saya dengan Yesus. saya ada Kehendaknya saja pertanyaan yang ingin dasar Tuhan yang itu justru dasar ini menggoyang apa akal-akal kalian itu. Pertama, saya mau tanya lagi. Yang diberikan Tuhan itu dia sendiri yang datang atau dia memberikan anaknya? Anaknya yang dilahirkan tanpa dengan istri gitu. Itu proses, saya nggak tanya proses. Tahu semua kita prosesnya. Istri gitu nggak ada Udah itu, bicara Bang. proses, Mbak bicara proses, kami tahu semua. Ya, kalau bicara proses, enggak, saya nggak tanya proses. Kalau kodrat Tuhan itu yang apa yang Yesus lakukan, tapi kalau kodratnya manusia itu yang Yesus rasakan itu sakit itu dalam bentuk manusia, tapi kalau dalam kodrat Tuhan Yesus itu yang Yesus lakukan yang bangkit. Ini nanti Tahu nggak? Tuhan aja kamu nggak ngerti apa sabar. LH ini apa? Kristen apa Islam? Kristen. Oh, Kristen. Oke, Kristen ya. Kamu aja nggak Kristen tahu ada arti berapa nih? Tuhan apa. 1, Kamu aja nggak 2. tahu arti Tuhan apa. Ya sudah, kalau Tuhan bahasa Yunani saya nggak tahu. Kalau Ya, Tuhan bahasa bahasa Indonesia Tuhan saya tahu. Hah? Apa artinya Tuhan? Ya sudah, nggak usah tanya hal yang semua orang tahu lah, gitu. Apalah coba. Tuhan itu yang berkuasa, yang maha kuasa, itulah Tuhan. Siapa yang dia kuasai? Yesus aja diberikan kuasa, kok dia maha kuasa gimana sih? Ya Dari kalau siapa yang dikuasai Tuhan itu? Tuhan menguasai segala sesuatu karena dia maha. Namanya maha, tidak ada yang menandinginya. Itu namanya maha. Sekarang Yesus diberikan kuasa, kok Tuhan dia? Aneh. Nah emang Tuhan makanya Tuhan itu cuma satu enggak? Mulai macet kan Anda sendiri bawa ke situ. Saya bilang saya nggak mau. Nanti terlihat akal Anda itu mencret gitu. Saya mau tanya yang simpel-simpel aja, yang dasar-dasar aja. Iblis Tuhan enggak? Silakan ada yang mau menuhan. Beda Tuhan dengan menuhankan. Ingat baik-baik. Tuhan dan menuhankan, orang bisa menuhankan apapun. Sandal jepit, botol kecap, ya, botol panci, bisa semua dituhankan. Tapi pertanyaan apakah dia Tuhan? Yang dituhankan itu dia Tuhan? Belum tentu. Ya Tuhan lah, Tuhan bagi dia.
Iya, pertanyaannya kalau Tuhan yang saya tanya, bagaimana saya tanya sama Mbak ini ya. Umpama saya nih, saya meyakini dengan segenap hatiku, dengan segala akal pikiranku bahwa sandal jepit adalah Tuhanku. Iya. Dalam ranah ini tidak ada yang bisa menggugat keimanan saya. Yang tergugat siapa? Yang dia tuhankan itu, sandal jepit. Ayo. Disitulah kita cek apakah sandal ini dia yang menciptakan langit dan bumi. Apakah sandal ini yang menghidupkan semua hewan-hewan. Ya. Nah, Ceklah, disitulah coba. akal kita berpikir cerdas. Maka Coba bawa maka- ke agamamu. Ceklah dulu ke agamamu. Ceklah. Cek, sabar coba, cek. dulu, Bu. Sabar, Bu. Sabar, Jangan Bu. ngaku, coba cek dulu. Dalam Coba dunia cek. pun Bang Yesus bisa jadi Tuhan. Nggak usah, udah tahu sandal kan nggak berdaya itu. Coba ceklah dulu. Jadi ke Tuhan. begini, belajar dulu bedakan mana Tuhan mana manusia. Baru bisa teruskan itu pemahamannya. Kalau belum bisa bedakan, akan sulit. Bisa membisukan. Iblis bisa juga Tuhan. Dia Makanya dituhankan, dia dituhankan. Siapapun Siapa yang bisa menuhankan apa yang sesuai dia yakini. Kan begitu. apa bedanya dengan yang kamu Persoalan- yang kamu yakini itu? Kan persoalannya- masalah yakin, kan? persoalannya Apa bedanya dengan begini. yang kamu yakini sama aja. Apa bedanya Persoal- sama yang kamu yakini? Nah, persoalannya begini. Kan ada Kita yang tahu peyakinnya. Ada Tuhan peyakinnya, itu gini, Bu. Tuhan itu kan maha kuasa. Maha hebat, maha segala galanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, kalau ada orang menuhankan sandal jepit, kita tanya ke dia, sandal Jelaskan. jepitmu maha bukan? Sementara dia aja diproduk di pabrik. Terus bagaimana kau bisa tuhankan? Berarti iman dia mencederai akal. Itu satu. Lanjut lagi, ada orang menuhankan monyet. Oke? Dengan segala narasi monyet ini waktu dulu belum ada. Sebentar, saya kasih kerangka. Saya kasih kerangka pemahaman. Saya kasih kerangka pemahaman, nantinya merujuk ke situ. Oke? Jelaskanlah yang Ada- Tuhan yang benar aja jelaskan. Ada orang menyembah monyet dengan keyakinan mereka, dengan kisah, dengan cerita yang sudah mereka dapat turun temurun, bahwa monyet ini dulu ini tidak ada satupun makhluk di muka bumi, ada dia aja. Nah, kalau dia yang pertama, dia ini pasti Tuhan. Ini keyakinan mereka. Kita balik tanya nih yang akal yang sehat, apakah iya monyet ini yang menciptakan segala sesuatu? Sementara dia ada, langit sudah ada, bumi sudah ada. Tuhan yang benar aja. Oke, Itu sekarang balik lagi. PK. Kita cek Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan? Kalau kalian menuhankan itu iman kalian. Kalian menuhankan dia itu iman. Oke, kita cek ke Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan seperti yang saya sampaikan? Maha dia? Maha? Enggak. Enggak dia. Sekarang kalau Dia kita tidak membahaskan sekarang kalau kita membahas ke Yesus, kita baca di mana? Kan di dalam Alkitab kan. Maka belajarlah di dalam Alkitab itu dari awal, kau runutlah dari awalnya. Maksud dari dia Tuhan apa? Sejak dari perjanjian lama lah pelajari. Tanya. Jangan standarmu, standar Alkitab itulah serang, jangan standarmu. Oke. Di dalam Bible, Anda bikin tabel aja. Perkataan Yesus tentang dirinya yang bukan daripada Tuhan, lalu kalian ambil pernyataan Yesus yang menurut kalian itu dia Tuhan. Bikin perbandingan, mulai dari kuantitinya dan quality dari data itu. Secara kuantiti, kalah Yesus Tuhan dalam Bible. Karena 300 lebih dia katakan dia utusan. Secara quality, kalah lagi kalian. Kenapa? Karena data kalian ambigu. Sementara data yang mengatakan dia utusan, itu eksplisit, clean, jelas, bersih. Dari dua banding data ini aja, Anda sudah tidak bisa memperkuat argumen Anda kecuali masuk membenarkan dengan ranah apa? Iman tadi, ranah doktrin tadi. Buat apa dibandingkan ke perbandingan kata? Loh, Satu kan aja yang orangnya sama, orangnya satu. Satu kata Di mana yang dia mengatakan sendiri itu semuanya mengatakan ada. dia utusan. Dia sendiri mengatakan dia ini hanya nabi, dia hanya rabi. Lalu kemudian oke, stop, kalian menggunakan kata-kata dia yang Banyak sekali ambigu, perbandingannya, banyak sekali lalu kalian perbandingannya. katakan dia Tuhan. Banyak Ini yang sekali bikin kalian perbandingannya. pusing. Satu kata buat kamu. Hanya satu kata. Iblis meminta untuk disembah. Hanya satu kata. Yesus tidak pernah meminta disembah. Iya, berhala-berhala juga nggak minta disembah loh. Monyet nggak minta disembah. Orang menyembah monyet nggak minta disembah. Dia nggak larang untuk dia disembah. Ayo, berarti Yesus sama dengan monyet, sama dengan patung-patung. Ayo, kalau mau bikin argumen begitu, Anda jangan lihat satu sisi.
Semua patung berhala yang disembah itu dia tidak minta patung itu untuk disembah. Dia juga tidak belajar, tidak melarang untuk Saya disembah. samakan tadi Ayo. dengan perbandingan Anda yang 300 kata itu. Jangan ke monyet. Dia mengatakan Jangan dia lari-lari ke utusan. monyet. Di Kita dalam samakan Yohanes. ke perbandingan Anda yang tadi 300 ayat itu. Kok ke monyet lari? Kalau Anda Lari-lari. paksakan dia Tuhan, saya kasih tahu konsekuensinya. Anda sedang menuduh Yesus berbohong. Kalau Anda mengatakan dia Tuhan, Anda mengatakan Yesus berbohong. Dan orang-orang yang bersama dengan Yesus tidak punya pengetahuan tentang siapa Yesus. Itu konsekuensi dari narasi Anda. Enggak lah. Loh, sekarang di dalam Bible disebutkan, siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Yesus menyampaikan tugasnya, Memang menjalankan tugasnya. Sebagai Memang apa? iya. Sebagai apa? Utusan. Nah, jelas ya. Bukan. Murid-murid Guru. murid-murid Kalau dia tahu guru dia apa lagi? utusan. Murid-murid Kalau guru tahu dia bagaimana utusan. lagi? Kalau Udah. guru bagaimana lagi? Udah Kalau mau imam guru, bagaimana mau lagi? rabi, imam dan lain sebagainya, yang jelas dia bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan tapi dia tidak bisa disebut imam, tidak bisa disebut guru, bagaimana itu? Masa Tuhan itu? Masa Itu bukan Tuhan. masa Tuhan rangkap imam rangkap Tuhan? Gimana? Ya tergantung. Ini aneh-aneh sudah ini. Ya tergantung. Itu Tergantung karena akarnya, Anda nggak tergantung bisa akarnya. bedakan mana Tergantung Tuhan, mana akarnya. manusia. Tergantung Anda akarnya. sendiri tadi kan Tergantung maksa akarnya. saya. Coba Tuhan itu apa? Saya bilang Tuhan itu maha. Namanya maha, tidak ada yang bisa sebanding dengan dia. Ayo. Iya. Sudah maha, mau apa lagi? Apanya gak bisa sebanding dengan Ya, dia? kalau namanya sudah maha, tidak ada lagi yang sebanding dengan Tuhan itu. Mau kecil, mau paling besar. Aduh, Pak Framing lagi. Kamu percaya nggak Yesus utusan? Percaya dia utusan karena dia Oke. ucapkan sendiri. Oke. Kalau Yesus nyuruh kamu dibaptis, kamu mau dibaptis? Oke, sudah saya jawab ya. Saya jawab Pak Kalau Framing. kamu Masalahnya disuruh utusan itu, Yesus kamu dibaptis, mau nggak dibaptis? dengarkan. Masalahnya Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Masalahnya lagi. Itu Ntar saya bukan jawab lagi saya. masalahnya lagi. Bukan saya. Jawab lagi Sekarang masalahnya Prabowo lagi. Masalah diutus. terus yang kamu Dengarkan, buat. Prabowo diutus oleh Jokowi ke Zimbabwe. Dia malah pergi ke Afrika, pergi ke enggak bisa. Karena dia diutus ke Zimbabwe, bukan ke tempat lain. Yesus Nah, mengaku kalau dengan Yesus lisannya. bilang, Dia Aku- mengaku dengan lisannya, saya diutus hanya Aku- domba kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Aku Selesai. mengutus murid-muridku ke seluruh dunia, gimana itu? Tadi Anda bilang Yesus. Iya, tapi kan Yesus ini Kita bicara menyuruh Yesusnya loh. muridnya- Ya, menyuruh utuh. muridnya membaptis seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nggak ada. Yuk, Nggak ada. baca itu Lukas Nggak Matius ada. pasal 28. Matius 27, Matius 28. Iya. Nggak ada. Yang Loh, disebut iya. dengan apa? Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama. Aduh, nggak ada. Itu bukan perkataan Yesus. Udah, Loh, clear. kok nggak ada perkataan Nggak Yesus? ada. Ya kau bantah internalmu sendiri, jangan bantah kami. Pergilah ke seluruh Jangan dunia, bantah beritakanlah Islam. Islam Injil. nggak masuk campur dalam internal Artinya kalian, kamu nggak percaya saling bantah Yesus dalam dalil itu, utusan. ayat itu. Itu sisi Ya, kamu nggak percaya Itu Yesus tambahan, utusan. itu internal kalian, jangan bawa ke kami. Internal lagi. Loh, iya. Tadi masalahnya. Sekarang internal lagi. Dengarkan ya, itu tidak ada di dalam kodeks-kodeks, tidak ada dalil itu. Tidak ada. Lo memang tidak Bagaimana ada sih? kok. Memang tidak ada kok. Kenapa pakai kodek lagi? Ya sekarang tunjukin dari mana ada terjemahan kalau tidak ada kodeks. Kalau Dari mana? kamu percaya Dari mana? Dia adalah utusan itu berkata, baptislah mereka. Aku mengutus kamu untuk dibaptis. Kamu terima nggak baptisan? Udah Pak Framing, mending lu pikirin, kenapa Tuhan saya mantan mayat? Kenapa Rasul saya mantan penjahat? Kenapa nama Kalau si Kristen ini Framing kok masuk, olok-olokan? langsung goncang seluruh dunia. Ya goncang karena ada orang Karena gila, Bang. Framing memberikan data-data yang sempurna. Tadi dia mencet bang, dibuat bang Jibril sama aku sama si. Enggak, mereka tidak akan pernah merasa mencret karena hinaan bagi mereka itu Berarti pujian kamu nggak bagi diri terima mereka Yesus sendiri. dibaptis, ya? Utusan Gitu. dibaptis. Tadi kau dibantai temanmu Kristen sendiri tentang kata Allah. Aku buat data Kamu juga. tadi Bang nggak Jibril buat percaya data, utusan hancur dibaptis. kau. Ya udahlah kita ini aja ya, Bang. Kita lucu-lucuan aja sama dia ya. Nggak usah serius-serius ya. Berarti ada Tuhan dibaptis ya. Kamu nggak percaya utusan dibaptis ya? Tuhan dibaptis oleh manusia, oleh ciptaannya. Gimana? Udah. Utusan rangkap ini. Tuhan rangkap Jadi utusan. kalian itu hanya pura-pura Ini ngatain parah Yesus nih. adalah utusan.
hanya pura-pura. Sampai kapan kalian pura-pura menganggap Yesus bisa? Tapi ketika utusan menyuruh dibaptis, kamu nggak mau. Framing tadi malu dibantai tiga orang. Teman Kristen, aku sama Bang Oke. Jibril tadi. Malu dia. Bang Kotak, saya tanya framing. Saya mau tanya Anda. Saya mau tanya Anda. Aja dulu kamu Abu biar aku Sabar, dengarkan dulu, sabar. nyanyi dulu Iya, dah. sabar, Kamu sabar, kayaknya sabar. nggak bisa dialog, kamu ayo nyanyi dulu. Sabar. Ada orang Hindu ya, dalam keyakinan mereka, oke? Ada Gini perintah loh, Abu, ku bilang, untuk menjadikan kau manusia percayakah Hindu. Nah, Yesus datanglah. itulah utusan. Sebentar. Datanglah dia pergi ke Pak Framing. Pak Framing, kamu harus Hindu ya. Karena di Tuhan kami itu, yang kamu juga percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, memerintahkan saya untuk mengajakmu menjadi Hindu. Iya, Kira-kira oke kau deh. mau nggak? Aku terima pernyataanmu bahwa menurut kamu Yesus bukan Tuhan. Oke, itu menurut kamu. Aku terima pernyataanmu. Tapi sekarang kalau Yesus Nabi kamu terima bahwa Yesus Nabi. Nabi dia untuk kaumnya. Untuk kaumnya Ya, lah. iya, memang begitu tertulis, Oke, memang begitu datanya. Sekarang orang Samaria kaumnya enggak? Ya nggak tahu, saya nggak tahu Samaria termasuk atau tidak. Enggak tahu. Yang jelas di situ disebutkan kepada Bani Israel, domba-domba dari Bani Israel. Sekarang begini. Kalau waktu Yesus disebut perempuan Samaria yang bukan kaumnya Yesus adalah nabi, lalu Yesus mengajari dia supaya datang menyembah di dalam roh dan kebenaran dan mengaku Yesus sebagai Mesias juru selamat itu, kamu terima itu? Lah, karena memang kebiadaban mereka di zaman nabi-nabi, mereka suka menolak nabi dan membunuh. Memang apa? Memang begitu mereka. Memang begitu. Apanya memang Iyalah. begitu? Orang-orang di saat nabi-nabi diutus ke Israel, mereka membunuh nabi-nabi mereka. Kembali ke pernyataan saya. Kamu percaya Yesus adalah nabi? Isa yang nabi, Yesus ini dari Yunani, saya nggak tahu. Kalau ke Bani Israel itu Yehosua Hamas ya, bukan Saya ulang Yesus. lagi ya Abu. Saya ulang lagi ya Abu. Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah nabi? Enggak. Memang dia ngaku nabi. Enggak. Kalau saya kan ditanya saya nggak percaya. Kalau Yehosua, saya percaya. Karena namanya si framing itu kan suka memframing sehingga orang-orang yang tidak tahu apa-apa aku framing. Awas gigi lepas, awas. Giginya lepas, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas saya sama Pak Framing dari dulu, nggak pintar-pintar, malas. Kenapa Pak Framing? Hancur. Dari dulu nggak pintar-pintar. Masih mau naik ya. Kutanya dulu sama si udah Oten, mau 2 tahun Oh, ada murid ketemu. saya si Tahta di sini ternyata. Si Tahta itu ya. Aduh, framing. Lagi beli bodrex. Iya sahabat. Ini framing gejalanya apa framing? Maksudnya apa? Yesus kenapa? Yesus Nabi maksudnya? Oke. Daran Islam apa Kristen? Muslim saya. Muslim apa Islam? Iya saya Islam. Karena saya juga Muslim saya. Fred, sembah 3 kok Muslim. Muslim itu nyembah 1, bukan 3. Oke lah. Iya. Jadi kenapa? Kamu Islam apa Muslim? Iya, saya Muslim, Islam itu agama saya Islam. Ya kenapa? Ada masalahnya? Pilih salah satu lah, jangan serakah begitu. Kenapa harus memilih salah satu? Lah, alasannya? Kan alasannya itu kamu sendiri waktu kamu memilih. Alasannya apakah Muslim dengan Islam itu berbeda? Nah, aku tanya sama kau yang harus jawab. Apakah Anda yang memberikan pilihan kepada saya? Sabar dari izin Anda Ustadz yang Arif. membedakan. Saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Diam dulu Muslim Abu, dan tadi Islam kau itu udah berbeda? kuajarin, kau nggak Saya mau pintar-pintar, turun, kau saya mau bilang, turun, "Pintar kamu, Abu." nggak mau pusing Sekarang saya di sini. mau ajarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daran, supaya saudara ini pintar-pintar. Si Abu keluar. Tapi saya suka si Abu kalau dia nyanyi. Kalau dia nyanyi si Abu itu nyanyi. Tadi kau bawa kata Allah dibantai mencet sama temanmu Kristen si Chris Lee, dah. Sampai lalu di tip-tip layar teman-teman, di tip-tip Ya, layar. buat framing, Jibril. sampai saat ini kamu masih menuhankan Yesus itu apa sebabnya? Jangan tanya kami tentang
Tuhan kami itu sebagai Tuhan yang menjadi Tuhan kami kepada Yesus. Yang aku tanya sama kamu percaya apa? Yesus sebagai Kamu nabi ini enggak? ngomong apa? Kamu percaya Yesus sebagai Kamu nabi bertanya enggak? aja nggak bisa. Apalagi Aku tanya menjawab dulu, betul. kamu memang. percaya Bertanya aja Yesus nggak sebagai bisa. nabi enggak? Kenapa? Kamu percaya Yesus sebagai nabi enggak? Iya. Kalau Yesus yang dimaksud anaknya Bunda Maria yang di Yerusalem, butuh jawaban atau gimana ini? Kok kamu kalau masih mau dengan ketawa, jawab ketawa aja. doang? Kalau Apa butuh kamu jawaban, saya percaya jawab. Yesus sebagai nabi? Jawab aja iya atau tidak. Pertanyaanmu butuh jawaban atau tidak? Jawab aja iya atau tidak. Mudah kan? Butuh jawaban atau tidak? Pertanyaan dulu itu. Iya atau tidak? Permasalahannya Anda butuh jawaban atau tidak? Iya atau tidak? Jawabannya apa? Pilih dua. Iya. Saya meyakini kalau yang Anda maksud Yesua, Isa Al-Masih, ya. Iya. Loh. Ya karena memang ada dua versi. Versi dari Yunani sama versi dari ini. Sama versi Yahudi. Yang dimaksud ini Yesus yang mana? Anaknya Bunda Maria atau versi Yunani? Yesus yang lahir pada itu loh, Kaisar Agustus loh, pada Kasihan banget aku melihat Islam ini agama bingung. Nah, kalau kita buka data, ada banyak Yesus ya. Makanya kata pendeta Hendritan ada 3 Aku Yesus Kristen. tidur dulu ya, tetap. Ada 3 Yesus di Kristen kata pendeta Hendritan ya. Iya, Yesus yang Kristen mana? berbeda- Yesus emangnya Yesus satu orang aja Yesus. Gantian. Aku ngomong dulu. Lanjut. Ada 3 Yesus kata pendeta Hendritan ya. Yesus Kristen berbeda dengan Kristen Protestan dengan Katolik. Kalau kita buka data di 2 Korintus 11 juga dikatakan jangan memberikan Yesus lain. Bahkan ada di Matius 2 dikatakan ada satu Yesus ke Mesir dan ada satu Yesus di Golgota. Jadi seperti mereka ini kayaknya menyembah Yesus lain. Yesus yang dibaptis. Yesus yang dibaptis. Yesus kalau yang dibaptis. itu, apakah Yesus itu berdosa kalau dia dibaptis? Karena kalau kita baca literasi baptis itu adalah orang-orang yang bertobat. Berarti Yesus berdosa. Ayo jawab. Ya. Kalau Yesus yang berdosa. maksud adalah Yesus yang dibaptis, ya, Yesus anaknya Bunda Maria, saya akui, ya, dia nabi. Terus kenapa? Karena tertulis di dalam Bibelmu seperti itu. Oke. Nggak, tertulis di dalam Bibelmu dia seorang nabi atau tidak? Kamu percaya yang di Bibel itu? Ya. Percaya sebagai apa ini? Kalau misalnya menurut keimanan saya, jika yang Anda maksud adalah Yesus, anaknya Maria, nabi yang diutus kepada Bani Israel, ya saya percaya memang dia seorang nabi. Bahkan Jadi di kitab kamu itu percaya sendiri, yang di di Matius kitab 21 Alkitab kami nomor itu? 11, Kamu percaya yang di Alkitab kami juga itu? dikatakan orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus pun mengatakan Yesus itu seorang nabi. Kamu percaya yang di Alkitab kami itu? tapi nanti dibilangnya gini, walaupun percaya tapi dia nggak disalib, ujung-ujungnya nanti dia bilang gitu, Pak. Ya, itu dia. yang disalib ya. Kalau mau dibahas tentang penyaliban, ayo, nggak masalah. Loh, ayo. Mereka Ayo. ini adalah agama bingung. Ya ayo, nggak perlu bingung, itu kan menurut Anda. Aku Karena Anda percaya kan itu nggak dia, tahu. tapi dia nggak disalib, itu nanti katanya. Loh. Ya sekarang buktikan kalau memang Yesus itu disalib. Bisa nggak Anda buktikan? Bisa nggak Anda buktikan? Ayo, ciri-ciri ya, ciri-ciri yang buktinya- harus dikatakan. Kalau buktinya Sabar. mau hilang ya bakar aja semua Sabar. sejarah dunia. Sabar. Di Galatia 13, ciri-ciri ya orang yang digantung, yang dikatakan terkutuk itu adalah ya orang haruslah orang jahat, ya, orang yang tidak jujur, dan satu lagi orang fasik atau orang terkutuk, ya. Karena di Galatia 3:13 dikatakan yang digantung pada kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Pantaskah Yesus dikatakan terkutuk? Saya tanya Anda. Pantaskah anak Maria dikatakan terkutuk? Saya tanya Anda. Gak pantas.
Nah, Anda sendiri yang berkata juga kan, memang di dalam Alkitab dia dibuat terkutuk, menjadi kutuk karena memang dia tidak terkutuk, tahu nggak? Kalau dia tidak terkutuk, kenapa dia dikatakan terkutuk? Dibuat terkutuk. Kenapa dia harus yang dikatakan tersalib? Kalau dia tidak terkutuk. Tidak Ya, ada hukuman apa yang cocok sebab buat dia Yesus. dihukum? Apa sebab harus Yesus dihukum? Karena Yesus menghujat Allah.